Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa darajati atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa pitungan rina wangine tanpa pitungan. Duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter ndongeng nulis lan maca tembe mburine bakal sangsara tembe mburine bakal sangsara. Akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke kafire dewe dak digatekke yen isih kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La khadratina bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innal anbiya wal mursalin wal malaikatul muqarrabin khususan pada kita Karim bin Ibrahim al-Jami wa khususan Yaumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pagi ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Insan Kamil karya Syekh Abdul Karim bin Ibrahim al-Jili. Kita masih pada pembahasan mukadimah. Jadi kita membaca mukadimah dalam kitab ini cukup
menarik sekali karena pembahasannya itu langsung pada pembahasan yang high class, pembahasan yang cukup tinggi. Maka dari penjelasan yang sudah kita sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pengantar untuk memahami isi di dalam kitab ini. Jadi ini masih muqaddimah. Selanjutnya Al-Jili menjelaskan la awwala li awwaliyatihi wala akhira li akhiriyatihi, gitu ya. Ini yang dimaksud menjaga sifat tanzihnya Allah, kemahasucian Allah, bahwa Allah itu la awwala li awwaliyatihi, tidak ada yang pertama bagi permulaannya. Ya, artinya Allah ini bersifat qadim. Ini yang disebut sifat tanzihnya Allah. Nah, sedangkan selain Allah itu didahului oleh waktu. Ya, contoh, ya, misalkan bumi dulunya tidak ada menjadi ada. Manusia dulunya tidak ada menjadi ada. Kita, ya, sekarang ada, dulu tidak ada. Ini artinya kita didahului oleh tidak ada. Tapi bagi Allah, la awwala li awwaliyati, tidak ada permulaan bagi permulaannya. Artinya ini Allah bersifat qadim, dahulu kala. Nah, ini yang harus kita pahami. Berarti selain Allah baru, selain Allah pasti didahului oleh sesuatu sebelumnya. Ya, seorang anak menjadi ada karena sebelumnya ada bapak. Bapak didahului oleh kakek. Terus selanjutnya sampai bumi dulu tidak ada menjadi ada. Dulunya di mana? Inilah yang disebut bahwa Allah bersifat qadim, dan qadimnya Allah la awwala li awwaliyatihi. Tidak ada yang awal bagi awalnya Allah. Jadi tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut qadim. Begitu juga wal akhiru li akhiriyatihi, dan tidak ada yang akhir bagi akhirnya Allah. Maksudnya Allah wal awwalu, Allah yang zat yang pertama, wal awwalu wal akhiru, ya, dan akhirnya Allah la akhiro, tidak ada yang akhir bagi akhirnya Allah. Artinya yang paling akhir ya hanya Allah. Selain Allah pasti terbatas oleh ruang dan waktu. Contoh manusia, ya, dulu tidak ada menjadi ada, sekarang ada, nanti suatu ketika menjadi tidak ada. Nah, bagi Allah, ya, bersifat qadim, awalnya tidak ada yang mendahului, akhirnya tidak ada yang mengakhiri. Ya, ini harus klik di dalam keyakinan kita. Ya, ini yang sering kita dengar, ya, bahwa Allah sebagai yang awal, tapi la awwala li awwaliyatihi, Allah wal akhir, tapi la akhiro li akhiriyatihi. Qayyumun itu zat yang independen, yang mandiri. Allah tidak
perlu bantuan siapapun. Karena siapapun itu adalah makhluk, dan makhluk Allah yang menciptakan. Malaikat makhluk Allah yang menciptakan. Masa Allah minta tolong kepada makhluk? Ya, nggak mungkin. Maka sifat qayyumiyahnya, sifat kemandiriannya Allah, ya, itu tidak tergantung dengan selain Allah. Maka Allah memiliki qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan zatnya sendiri, tidak tergantung dengan apapun dan siapapun. Tapi sebaliknya kalau makhluk seperti kita, ya perlu yang lainnya, sebab kita diciptakan oleh Allah penuh dengan keterbatasan. Kemudian berikutnya azaliyun, bersifat azali, ya. Yang disebut azali dalam teori martabat 7 itu wilayah 3 alam yang disebut alam qadim. Itu namanya azali. Ya, seperti ahadiyat, wahdat, wahidiyat, ya. Ini dalam teori martabat 7 3 alam ini disebut alam qadim dan ini bersifat azali. Sedangkan setelah 3 alam qadim ini turun mulai dari alam arwah, alam misal, alam atsam, ini disebut alam hudus, ini disebut alam baru. Itu, maka di sini menegaskan sebagai salah satu kemahasucian Allah, Allah bersifat azali. Itu. Bakin, ya, bakin itu tetap kekal. Ya, dalam Al-Quran sudah dijelaskan, kullu man 'alaiha fan, semua seluruh apa yang ada di langit dan bumi itu fan, akan hancur, akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanya zat Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Abadiyun, bersifat abadi. Abadi itu ya tidak akan pernah ada akhirnya, itu abadi. Nah, contoh misalkan surga, apakah itu abadi? Ya, dari hitungan waktu pasti ada akhirnya. Itu berarti tidak abadi. Sekalipun ya kehidupan di surga itu abadal abidin, selama-lamanya. Tapi secara teologis ya abadan abidin terkait dengan surga ya terbatas oleh waktu, pasti suatu saat akan hancur, akan sirna, sehingga yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menarik, kalimat ini sering dikutip oleh para ulama-ulama muhakkikin, ya, termasuk Ibnu Arabi dan juga para ulama muhakkikin Nusantara, ya, seperti Syekh Nafis Al-Banjari dan juga termasuk Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri, ya, dan juga para ulama Nusantara. Kalau pengen tahu asli teksnya itu ada di kitab ini, tapi selain ini di kitab induknya Al-Futuhat Al-Makkiyah juga ada. Jadi kalimatnya begini, la tataharroku, ya, taharroka ya taharroku, ya. La tataharroku, tidak bergerak, ya, fil wujudi, di dalam wujud, ya, failnya atau taharroku apa? Dzarratun, ya, seberat biji sawi. Biji sawi itu biji yang sangat kecil sekali. Itu tidak akan bergerak, ya, istilahnya apapun gerakan di alam semesta, hingga gerakan yang terkecil seperti gerakan biji sawi, ya, itu tidak akan bergerak illa biquwwatihi, kecuali dengan kekuatan Allah.
Itu ya, ini yang harus diingat. Ini kata kunci ini. Jadi la tataharraku, ya, teks lain menggunakan la tataharraku dzarratun illa biidnillah. Ini teks lain yang dikutip juga oleh para ulama-ulama muhakkikin Nusantara, bahwa tidak ada seberat biji dzarrah yang bergerak kecuali dengan izin Allah. Itu artinya semua gerakan di alam semesta ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk gerakan yang ada di sekitar kita, bahkan termasuk gerakan diri kita, ya, ini semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam teks ini, ya, kalau yang teks pertama tadi kan la tataharraku dzarratun illa biidnillah. Tapi teks di sini ini yang dibuat oleh Syekh Al-Jili, la tataharraku fil wujud, ada tambahan fil wujud. Tidak ada gerakan dalam wujud, ya, ditambah wujud di alam semesta ini, ya, dzarratun seberat biji sawi, illa biquwwatihi, kecuali dengan kekuatan Allah, wa qudratihi, dan kudrohnya Allah dan kuasanya Allah, wa iradatihi, dan irodahnya Allah dan kehendaknya Allah. Ini. Jadi akhirnya kita bisa melihat ke dalam diri kita, ya. Kita melihat ke dalam diri kita, ternyata semua gerakan kita, ya, dengan kekuatan Allah, kemudian dengan kudrahnya Allah, dan juga dengan irodahnya Allah. Tanpa itu kita tidak bisa apa-apa. Loh, kok bisa? Kan saya hidup saya sendiri, saya bergerak suka-suka saya sendiri. Ini menurut ente, gitu. Ini menurut pikiran Anda yang terhijab. Karena terhijab, orang terhijab ini kan ibarat semut nempel di gelas, nyari gelas, gitu. Nah, ini orang yang terhijab, ya, merasa punya kekuatan sendiri. Saya hidup saya sendiri, gitu kan. Saya begini, ya terserah saya, gitu. Dia merasa punya kemampuan, kekuatan di dalam hidup tanpa mau menyandarkan kepada yang memberi kekuatan itu. Contoh, kita punya kehendak. Kehendak kita bisa terwujud, itu pasti dengan kehendaknya Allah. Kita punya kuasa, kemudian terjadi menjadi kenyataan, itu juga atas kudroh irodah Allah. Nah, logikanya sederhana. Andai, ya, contoh ini saat ini kita masih hidup sehingga seluruh organ kita normal. Tangan bisa bergerak, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, ya, hidung bisa bernapas. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada ruh. Ruh milik siapa? Ya milik Allah. Itu. Kalau ruh diambil, kira-kira tangan apakah masih bisa bergerak? Mata masih bisa melihat? Telinga masih? Tentu tidak bisa. Itu. Jadi pendekatan rasionalnya, ya, tentang hakikat ini juga bisa dipahami secara dalil akli. Ya iya, kalau kita ini nggak punya daya kekuatan apa-apa. Ya buktinya kalau ruh kita diambil oleh Allah, melihat orang yang meninggal, matanya dibuka, nggak bisa melihat, diteriakin anak istrinya, nggak menjawab. Kenapa? Karena ruhnya diambil oleh Allah. Berarti kalau ruhnya ada di dalam jasad ini, maka gerakan tangan, gerakan
ya gerak-gerik mata, gerak-gerik apapun itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka illa biquwwatihi, kecuali dengan kekuatan Allah. Kenapa ada kekuatan? Ya karena ada ruh. Tanpa ada ruh kita tidak berdaya apa-apa. Di situ juga ada kudrah, kuasanya Allah. Kita bisa melangkah, kita bisa ngaji, kita bisa bergerak aktivitas karena ada kudrahnya Allah. Kudrah dihilangkan, kita nggak bisa apa-apa. Irodah, ya, apapun yang terjadi di alam semesta tidak bisa lepas dari irodah Allah. Seorang hamba ya hanya sebuah boneka yang tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Maka makalah ini ya cukup menjadi kunci ya untuk memahami hakikat diri kita. Maka kalau kita memahami ini, ketika kita mengucapkan kalimat hawalah, la haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah. Ini benar. Gitu. Maka kalau ada orang masih merasa hebat, nah ini tandanya orang terhijab. Orang masih merasa hebat, ya. Orang masih merasa paling berilmu, ya. Orang masih merasa paling suci, ya. Ini artinya posisinya masih terhijab karena masih muncul perasaan-perasaan imajinatif yang merasa tadi, merasa dirinya bisa. Padahal hakikatnya la haula wala quwata illa billah. Ya, jadi kata kunci dari Syekh Al-Jili tentang hakikat diri kita adalah la tataharraku fil wujud dzarratun illa biquwwatihi wa qudratihi wa iradatihi. Akhirnya kalau kita paham ini, oh iya ya bener ya, kita ini nggak punya apa-apa, nggak punya daya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa. Karena itu kalau sudah memiliki kesadaran ini, ya, akan muncul sifat tawadhu, rendah hati, tidak mau bersikap sombong, ya, menyombongkan ilmu, menyombongkan kedudukan, menyombongkan harkat, menyombongkan macam-macam. Sebab kalau masih ada itu artinya dia masih terhijab, itu tidak menyadari hakikat dirinya. Kemudian selanjutnya ini juga kata kunci, ya'lamu makana. Ini kalimatnya sederhana. Ya'lamu, mengetahui siapa Allah, ma sesuatu, kana. Nah, ini hanya menggunakan kata kana berupa fi'il madhi. Ini penjabarannya panjang. Ya'lamu, mengetahui siapa Allah, ma sesuatu, kana yang ada apa ma. Ya, kana yang telah ada apa ma. Maksudnya Allah mengetahui segala sesuatu yang telah ada. Artinya telah ada ini berarti fi'il madhi. Sesuatu yang telah ada, ya, mulai dari penciptaan awal sampai sekarang, Allah itu tahu semua secara detail. Ini. Maka di sini menggunakan kana, ya. Wa ma huwa kainun min amri bad'il wujud wa nihayati. Wa ma huwa, dan sesuatu huwa yang bermula ma, kainun itu tetap, min amri bad'il wujud, dari perintah permulaan wujud, wa nihayatihi, dan puncaknya wujud. Itu artinya bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada, ya, sejak dia diciptakan sampai endingnya, sampai akhirnya Allah tahu semua. Jadi artinya
Sejak alam semesta diciptakan sampai hari kiamat, Allah itu sudah mendesain secara rapi ya kehidupan alam semesta, baik desain yang sifatnya global maupun desain yang sifatnya perindividual. Perindividual itu setiap makhluk yaitu didesain oleh Allah, kamu nanti muncul tahun sekian, mati tahun sekian, terus seterusnya itu sampai hari kiamat. Allah itu ya ya'lamu makana wa ma huwa kainun min amri badil wujud wa nihayatihi ya. Jadi semakin jelas ya kalau kita paham ini, maka akidah kita, pemahaman hakikat kita akan semakin kokoh ya, karena memiliki argumentasi yang jelas ya. Kemudian berikutnya dalam mukadimah ini Syekh Al-Jili mengucapkan kalimat syahadat wa asyhadu alla ilaha illallah itu. Maka kalau ada orang menuduh ajaran Al-Jili sesat, nah ini berarti dia nggak pernah baca kitab ini. Kalau menuduh ajaran Al-Jili adalah ghairu mu'tabar, ya berarti orangnya nggak pernah baca kitab ini. Karena jelas prinsip dasar yang dituangkan dalam muqaddimah ini, beliau menegaskan soal konsepsi syahadat. Ya. Asyhadu wa asyhadu, dan aku bersaksi alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah illallah kecuali Allah al-muta'ali yang maha tinggi, an hadhil ibarati, dari inilah beberapa ibarat ya, al-mutaqaddisu yang maha suci, an ta'lama dzatahu bitasyrihi wal isyarah ya. Ya, Allah yang maha suci untuk diketahui zatnya secara jelas dan secara isyarah. Kullu isyaratin, dan bermula setiap isyarah, dalat yang menunjukkan apa isyarah, alaihi atasnya, faqad udribat an haqiqatihi sufhan. Jadi setiap isyarat yang menunjukkan padanya ya itu sungguh ya telah dinampakkan ya dari sisi hakikatnya sofhan ya, sebagai bentuk lembaran. Wa kullu ibaratin, dan setiap ibarat uhidat ilaihi ya, faqad dalla anhu jamha wa kama ulima nafsahu hasba maqtadahu wa bidzati hazal kamal wastafahu ya. Kemudian setelah syahadat tauhid asyhadu alla ilaha illallah ya, selanjutnya yang kedua Syekh Abdul Karim Al-Jili mengungkapkan asyhadu anna sayyidana, sesungguhnya aku bersaksi bahwa sayyidana tuan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mad'u bi fardi man afroda bani adam abdahu wa rasuluhu al-mu'addam wa nabiyahu al-mukarram wa ridha al-mu'allam wa tirajuhu al-afqam wa syabikahu al-aqdam wa syiratuhu al-aqwam majalla beradat muntahal asma was sifat muhbitu anwaril jabarut munzilu asraril malakut mujmi'un haqaiqil lahud mamba'ur raqaiqin nasud annafihi biruhil jibrilat ya, wal manhiki bisyiril mikalat wasabihi biqahril ujurlat wal janihi bi jam'i syarfalat asyarrahman yaddat ya, ini syahadatnya aja penuh puitis sekali gitu ya. Kalau normalnya kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Lah, dalam memaknai Muhammad ini Syekh Al-Jili cukup panjang dan filosofis gitu ya. Seperti
Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam al-mad'u yang mengajak bifardin dengan mengajak keesaan, bifardiman ya dengan mengajak keesaan, afroda yang mengesahkan siapa man bani Adam. Jadi Nabi Muhammad yang mengajak seluruh Bani Adam ini untuk mengesahkan Allah abdahu ya sebagai hambanya Allah. Jadi Nabi Muhammad tetap sosok abdahu ya, abduhu sebagai hambanya, wa rasuluhu selain abdun ya, bahwa beliau adalah sosok hamba. Maka di sini perlu dipahami kalau menganggap Nabi Muhammad kok lebih dari itu ya, ini salah paham. Jadi di sini Syekh Al-Jili menjelaskan ya abduhu, Nabi Muhammad itu sebagai hambanya Allah ya, jangan dicampur aduk Allah dan Muhammad ya. Jadi Muhammad itu ya sebagai hambanya Allah, wa rasul dan utusannya Allah, al-mu'adzum yang mulia, wa nabiyuhu dan nabinya Allah, al-mukarram yang mulia ya kan, wa rasuluhu al-mu'adzum dan sebagai rasulnya Allah yang agung, dan sebagai nabinya yang mulia ya. Wa ridauhu dan ridaknya ya, selendangnya ya. Al-mu'allam yang diketahui ya. Wa syiratuhu dan sirat jalannya, al-aqwam yang lurus, majalla mir'atidzat sebagai majalla mir'atidzat sebagai kenyataan cermin daripada zat. Nah, ini mir'ah itu cermin. Majalla mir'atidzat muntahal asma'i wa sifat, puncaknya segala nama dan sifat ya. Ini menjelaskan kata Muhammad ya. Ini Syekh Al-Jili cukup mendalam sekali ya. Ya, mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa menambah wawasan kita terkait ya ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para ulama-ulama muhaqqiqin, yaitu ulama-ulama hakikat yang ajarannya ya semua merujuk pada nasnal Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad SAW ya. Cukup sampai di sini. Wa ma fi'il dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah.